Perjudian formasi Ancelotti berakhir tragis. Bukannya semakin jauhkan jarak poin serta perpanjang kemenangan beruntun di El Clasico, Madrid malah harus kalah telak dari Barcelona. Lalu perombakan formasi apa yang dilakukan Ancelotti di laga ini? Dan bagaimana cara Xavi memanfaatkan kondisi tersebut dan mengalahkan Madrid? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Secara mengejutkan, absennya Benzema membuat Ancelotti bermain dengan 4-2-4-0. Dalam formasi ini, Valverde dan Rodrigo dimasukkan dalam 11 pemain pilihan. Dua pemain yang dimainkan sebagai gelandang serang tengah adalah Modric dan Valverde. Xavi tetap gunakan formasi andalan 4-3-3. Yang berbeda hanya Araujo yang kini dimainkan sebagai bek kanan. Meskipun main di kandang lawan, Xavi tetap memainkan Barcelona dengan gaya agresif. Saat bertahan, pemain Barcelona terlihat menerapkan high pressing. Mereka berusaha segera merebut bola saat mulai dikuasai kiper atau bek lawan. Misalnya pada gambar ini. Hadapi situasi tersebut, Ancelotti tetap berusaha melakukan build-up bertahap dari belakang dengan umpan-umpan pendek. Namun pressing tinggi Barcelona ternyata membuat Madrid banyak kehilangan bola. Karena itu, umpan langsung ke depan pun mulai diterapkan Ancelotti di pertengahan babak pertama. Misalnya pada cuplikan ini. Tetapi Valverde dan Modric yang diplot sebagai gelandang serang ternyata tak mampu melaksanakan tugas yang biasanya dilakukan Benzema. Saat bermain, Benzema akan bermain lebih dalam dan melebar untuk menerima umpan langsung jauh. Sehingga saat build up mandek di belakang, Benzema bisa menjadi solusinya. Kini baik Valverde dan Modric tidak mampu melakukan tugas tersebut. Sehingga umpan-umpan langsung ke depan banyak yang sia-sia. Serangan pun jadi terfokus hanya pada sisi kiri atau pada Vinicius. Sayangnya, Xavi pun sudah mengantisipasi ini. Ia lebih memilih memainkan Araujo dibandingkan Dani Alves di bek kanan. Araujo yang memiliki kemampuan bertahan lebih baik diduelkan dengan Vinicius di kiri. Memang Vinicius tak sepenuhnya mati, tetapi setidaknya kontribusinya lebih minim di laga ini. Misalnya pada cuplikan ini, Vinicius berusaha melewati Araujo, tetapi bola berhasil direbut Araujo. Kekhawatiran Xavi pada Vinicius memang besar di laga ini. Itu terbukti selain dimainkannya Araujo, Xavi pun memposisikan Dembele untuk rajin turun membackup pertahanan. Sehingga pergerakan Vinicius bisa dihentikan oleh Dembele dan Araujo. Misalnya pada cuplikan ini, Dembele mencoba menghadang Vinicius, sementara Araujo ada di belakangnya. Madrid pun sebenarnya kesulitan bongkar pertahanan Barcelona di laga ini. Karena dari 14 tendangan Madrid, hanya 7 yang dilakukan dari dalam kotak penalti. Sisanya atau 7 lagi dilakukan dari luar kotak penalti. Beda dengan Xavi, Ancelotti memainkan Madrid dengan tidak agresif. Saat bertahan, pemain Madrid tidak berusaha segera merebut bola atau bermain low pressing. Pada gambar ini, hanya Modric dan Vinicius yang berusaha mempressing back-back Barcelona. Pemain lainnya terlalu jauh untuk mempressing back dan lebih memilih merapatkan diri ke gelandang Barcelona. Situasi ini pun dimanfaatkan Xavi dengan baik. Ia jadi semakin berani dengan memainkan Araujo lebih maju. Araujo yang normalnya sejajar dengan dua bek tengah, terkadang dimainkan lebih maju untuk membuat jumlah pemain Barcelona lebih banyak di lini tengah. Sehingga penguasaan bola total bisa dilakukan. Misalnya pada gambar ini, Araujo ada di lini tengah kanan. Hasilnya di sepanjang laga tak pernah sekalipun Madrid unggul dalam penguasaan bola bahkan saat sudah tertinggal 4 gol. Tercatat Barcelona unggul 60% penguasaan bola berbanding 40% milik Madrid. Dominasi ini pun seolah-olah membuat Xavi telah mereinkarnasi tiki-taka sebab terdapat sejumlah kesamaan. Selain dominasi penguasaan bola, Barcelona pun sangat dominan dengan 707 umpan.
Angka tersebut di atas rata-rata karena biasanya satu tim hanya hasilkan 500-600 umpan. Nah, dari total 707 umpan tersebut, Barcelona lakukan 164 umpan di pertahanan lawan. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak dari umpan Madrid di pertahanan sendiri yang hanya 157. Banyak peluang pun dihasilkan dari kombinasi umpan pendek akurat ini. Contohnya adalah gol ketiga Barcelona. Dembele memberikan umpan pendek pada De Jong. De Jong mencip bola ke Auba. Lalu Auba melakukan umpan backheel dan gol pun mampu dilesahkan oleh Ferran Torres. Meskipun begitu, reinkarnasi ini tetap berbeda dengan tiki-taka di era Xavi bermain. Kini tak ada false nine karena Aubameyang dimainkan sebagai penyerang murni. Maka Auba pun jarang sekali bermain lebih dalam seperti halnya false nine. Sehingga trio lini tengah, Busquets, Pedri, dan De Jong menjadi mesin utama umpan di era Xavi. Busquets akan menjaga kedalaman, sementara Pedri dan De Jong akan naik turun di antara lini tengah dan depan. Diposisikannya Alaba di bek kiri di awal babak kedua adalah respon Ancelotti terhadap Dembele di sisi kanan Barcelona. Di sepanjang babak pertama, aksi-aksi Dembele tak bisa diimbangi oleh Nacho. Sehingga di sisi tersebut banyak peluang Barcelona tercipta. Misalnya gol pertama Barcelona, tercipta akibat gagalnya Nacho menghentikan Dembele. Tak hanya di laga ini, Dembele begitu gemilang di laga-laga terakhir Barcelona. Meskipun tak ciptakan gol, tetapi assist dan keterlibatannya dalam gol yang tercipta sangatlah tinggi. Di laga ini pun ia hasilkan 2 assist. Tak hanya lemahkan serangan, formasi 4-2-4-0 pilihan Ancelotti melemahkan juga pertahanan. Transisi keempat gelandang dalam membackup pertahanan sangatlah buruk di laga ini. Misalnya pada cuplikan ini, De Jong bisa bebas di lini tengah, tak ada gelandang ataupun bek yang menghadangnya. Untung saja peluang ini tak menjadi gol. Ancelotti pun menyadari ketidakpaduan timnya dalam memainkan formasi baru ini. Maka ia mengembalikan Madrid ke formasi normal di awal babak kedua. Namun hal tersebut tampak sudah terlambat. Barcelona terus ngegas sementara Madrid baru beradaptasi kembali dengan formasi normal sehingga 2 gol tercipta di awal babak kedua. Oke sobat semua, dapat disimpulkan perjudian formasi Ancelotti berakhir petaka. Bukannya kokohkan Madrid 4-2-4-0 malah lemahkan Madrid baik saat bertahan maupun menyerang. Sebaliknya, Xavi mampu tampilkan Barcelona yang gemilang bahkan seolah-olah sudah kembali ke ruh aslinya yaitu tiki-taka. Oh iya, sebelum pamit jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, goodbye!